Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah muslimat rahimakunallah, pada sore hari ini kita duduk bersama untuk menambah keimanan kita, karena memang para wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam sempat mengadu kepada Nabi alaihi salatu wassalam dikarenakan mereka tidak bisa mendengarkan atau bermajlis langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya? Penyebabnya karena biasanya lelaki-lelaki merekalah yang lebih duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berceramah, sehingga para wanita minta majlis khusus untuk duduk bersama Nabi alaihi salatu wassalam, dan akhirnya Nabi menentukan buat mereka hari tertentu dan di rumah salah seorang sahabiat, di rumah salah seorang sahabat wanita, dan disitulah berkumpul para wanita dan Nabi SAW memberikan nasihat kepada mereka. Apa yang akan kita kaji pada kesempatan di sore hari ini? Yang pertama, Allah menentukan hidup di dunia ini sebagai darul bala. Hidup di dunia ini sebagai tempat untuk ujian. Jadi ibu-ibu sampai kapanpun dalam kehidupan ini, maka pada hakikatnya berada dalam ujian. Allah Jalla Jalaluh berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami benar-benar akan menguji kalian, kata Allah. Dengan apa? Yang pertama, dengan rasa takut. Takut, mungkin sebagian wanita dia takut gak punya anak, takut diceraikan, takut suaminya kawin lagi, takut apa lagi? Takut anaknya meninggal dunia. Berbagai macam rasa takut itu sebagai ujian dia. Kemudian rasa lapar, berkurangnya harta, berkurangnya buah-buahan, berkurangnya orang-orang yang dia cintai. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketika kita memahami bahwa hakikat kehidupan ini ujian, maka seorang muslimah harus mempersiapkan diri bagaimana dia menghadapi ujian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mudahnya wanita masuk surga. Apa kata beliau? Idza shallatil mar'atu khamsaha. Kalau wanita menjaga salat yang 5 waktu, yang 5 waktu aja dijaga. Wa shamat syahraha, dan dia berpuasa di bulan Ramadan. Wa ata'at zawjaha, dan dia taat kepada suaminya. Wa hafizat farjaha, wanita ini menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemuliaan dirinya. Qila laha udkhulil jannah min ay abwabil jannati syi'ti. Akan dikatakan kepada wanita ini, silahkan masuk surga dari pintu mana saja yang kau mau.
Subhanallah. Kalau kita lihat mudah banget masuk surga. Yang pertama sholat yang 5 waktu. Itu ujian bagi wanita. Sholat 5 waktu bagi wanita beda bagi kaum lelaki. Apa bedanya ibu-ibu? Ibu-ibu masih mendengarkan? Baik. Apa bedanya sholat bagi lelaki dan sholat bagi wanita? Wanita ada liburnya. Bahkan terkadang wanita itu libur 40 hari. Tidak sholat sama sekali. Sehingga sholat yang 5 waktu bagi wanita ini lebih berat daripada bagi kaum laki-laki. Ketika dia libur sholat, untuk sholat lagi, dia itu malas biasanya. Karena sudah sepekan gak sholat. Dan wanita bisa dengan mudah alasan gak sholat. Kalau ditanya sama temennya, ente gak sholat? Apa kata dia? Lagi datang bulan. Padahal dia gak datang bulan. Tapi siapa yang tahu bahwasanya dia datang bulan atau tidak? Dia dengan Allah Jalla Jalla. Maka sholat yang 5 waktu apabila dijaga oleh kaum wanita, subhanallah. Yang kedua, wasamat syahraha. Dan wanita ini berpuasa di bulan Ramadan. Ingat, puasa di bulan Ramadan bagi wanita lebih berat daripada bagi kaum pria. Apa sebabnya? Karena wanita ada libur tidak puasa. Ketika orang sedang nggak puasa, dia harus menggantikan puasa. Dengan alasan Ustaz kan cuma film, kan cuma cerita. Apalagi cerita film. Karena orang kalau nonton itu akan terpengaruh dengan apa yang dia lihat. Kemudian ada sinetron-sinetron yang mengajarkan kepada anak kita kesyirikan. Saya pernah nonton sebuah sinetron di bandara. Ana lupa. Sinetron Islami katanya. Jadi ada anak muda, kalau dia sedang punya masalah, dia manggil gurunya. Dia mengatakan, "Guru." Gurunya datang. Anak ini sholat, rajin ibadah. Mungkin sebagian orang mengatakan, apa salahnya? Di sini diajarkan orang tidak memanggil Allah. Dia lebih memanggil gurunya daripada Allah Jalla Jalla. Dan ini permasalahan dahsyat dalam masalah ibadah seorang hamba kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin, Nabi mengajarkan juga kepada kita untuk memisahkan anak di ranjang kalau sudah umur 10 tahun. Anak umur 10 tahun itu udah gak boleh satu ranjang. Laki perempuan itu udah harus dipisahin. Agar anak-anak selamat dari berbagai penyakit sekarang ya. Ada penyakit LGBT, ya, yang lesbian, yang gay, yang mulai dipasarkan di Indonesia. Ma'asyiral muslimat rahimakumullah. Saya ingin memberikan kepada ibu-ibu di sini beberapa contoh wanita-wanita salehah. Di antaranya adalah Ummu Kalthum binti Uqbah ibn Abi Mu'ayyid. Bayangkan, Ummu Kalthum ini anaknya musuh bebuyutannya Islam. Uqbah bin Abi Mu'ayyid itu musuhnya Rasul SAW. Bahkan Uqbah ini yang pernah meletakkan ari-arinya onta di pundak Rasul SAW ketika beliau sujud. Pada tahun ke-7 Hijriah, Ummu Kalthum sudah masuk Islam, tapi dia belum bisa hijrah. Tapi tatkala tahun ke-7 Hijriah, Ummu Kalthum meninggalkan kota Makkah, meninggalkan keluarganya untuk apa? Untuk hijrah ke tempat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan saudaranya tahu kalau adiknya melarikan diri. Ini kadang-kala orang yang menegakkan sunnah, menegakkan Islam akan dimusuhin oleh keluarganya, oleh orang tuanya, oleh kakak beradiknya. Ini cerita Ummu Kalthum. Ummu Kalthum sudah sampai Madinah. Dia berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dua kakaknya juga sampai Madinah. Ummu Kalthum belum menikah.
Dia masih gadis pada waktu itu. Bisa dibayangkan ibu. Ummu Kalthum ini meninggalkan kota Mekah ke kota Madinah yang jaraknya 435 km. Wanita dia jalan ke Madinah. Ketika sampai kota Madinah, dua kakaknya ngomong kepada Rasulullah SAW di perjanjian Hudaybiyah. Ketika ada gencatan senjata antara Islam sama orang-orang kafir Mekah, salah satu isi perjanjiannya, kalau ada orang Mekah masuk Islam kemudian hijrah, maka orang Madinah harus mengembalikan ke Mekah. Dua saudaranya Ummu Kalthum minta kepada Rasulullah SAW, ini harus balik nih, sesuai perjanjian. Apa kata Ummu Kalthum kepada Rasulullah SAW? Atarudduni ilal kuffar. Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau akan mengembalikan aku kepada orang-orang kafir? Yaftinunani an dini wala sabra li wa halun nisa ma qad alim. Wahai Rasulullah SAW, orang-orang kafir itu akan menyiksaku. Mereka akan membuatku keluar dari agamaku ini. Dan aku gak akan sabar. Dan engkau tahu wahai Rasulullah SAW, bagaimana kondisi wanita beda sama lelaki. Lelaki itu lebih kuat, disiksa, dipukulin. Tapi aku ini wanita. Maka akhirnya Allah turunkan surat Al-Mumtahanah, di mana wanita-wanita yang masuk Islam dan hijrah itu tidak boleh dikembalikan ke Mekah. Karena wanita-wanita itu tidak halal buat orang-orang kafir kalau dia bersuami. Dan orang-orang kafir tidak halal buat wanita muslim. Ini Ummu Kalthum sebagai pelajaran buat kita bahwa seorang muslimah dalam kehidupan ini harus berjuang untuk meraih surganya sendiri. Jangan berpangku tangan kepada suaminya. Kadang-kala suaminya tidak mendukung ibadah dia, tidak mendukung zikir dia, tidak mendukung jilbab dia, maka dia harus tahu bahwasanya Allah Jalla Jalaluhu dialah satu-satunya yang harus diminta keridhaan. Ada seorang penyair yang mengatakan, ini sebagai penutup acara kita, nanti kita masuk ke tanya jawab. Bagaimana seorang dalam kehidupan ini mencari keridhaan Allah, bukan mencari keridhaan manusia. Dia mengatakan, laitaka tarda, laitaka tahlu wal hayatu mariratun, wa laitaka tarda wal anamu idhamu, wa laita alladhi baini wa bainaka amiru, wa baini wa bainal alamina farahu, idza sahha minka al-mulku fal kullu hayyun wa kullu alladhi fawqa turabi. Kata dia, ya Allah, andai kata engkau manis sama aku dan kehidupan ini pahit, aku gak peduli. Andai kata engkau ridho kepadaku dan seluruh manusia itu benci kepada aku gak peduli. Andai kata hubunganku dengan engkau itu baik dan hubunganku dengan seluruh manusia itu buruk, karena mereka benci kepada aku tidak peduli. Ya Allah, kalau benar kecintaanmu kepadaku, maka semuanya mudah. Karena semua yang ada di muka bumi ini adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Rumah yang mewah dan indah ini akan menjadi debu. Mobil yang ditunggangi oleh ibu-ibu akan menjadi debu. Semua yang kita lihat di muka bumi ini akan menjadi debu. Yang tersisa hanya ibu kelak bersama amal perbuatan ibu-ibu. Maka berusaha untuk beramal soleh, mencari keridhaan Allah Jalla Jalaluhu dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Hada wallahu a'lam bishawab. Kalau kiranya ada pertanyaan, saya persilahkan. Ada mic di sana? Kalau ada yang tertulis, silahkan secara tertulis. Nah,
Masya Allah, ini ada pertanyaan tertulis sudah ini. Masya Allah, ada 8 pertanyaan. Nah, ini ada pertanyaan. Saya punya seorang anak laki-laki yang sekolah di pesantren, yang menurut saya mengajarin sunnah. Tapi ada teman yang mengatakan kufur, karena menurut dia di mana tempat anaknya bersekolah saja yang mengajarin sunnah. Pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang yang menveto sesuatu padahal ia belum mengenal sekolah tersebut tapi sudah mengatakan kufur? Hati-hati ya. Ini pernyataan yang sangat berbahaya sekali. Man qala li akhihi ya kafir, barang siapa yang memanggil saudaranya dengan kafir padahal dia nggak kafir, maka akan kembali kepada dirinya berkufur. Kemudian kita terhadap orang-orang seperti ini jangan terlalu peduli. Dia juga meragukan hadis di pesantren tersebut bahwa menyebarkan atau hadisnya palsu. Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran dan lain-lain juga? Apa kufur? Subhanallah. Jadi ini perlu diperhatikan kalau memang di pesantren tersebut mengajarkan sunnah dan pesantren tersebut insyaallah benar ilmu yang diajarkan, maka bismillah lanjutkan. Tapi kalau kita tidak mengerti, maka tugas kita adalah menanyakan. Kita bertanya, karena pesantren ini banyak. Jangan-jangan anak kita di pesantren gak fatar nanti. Kita nggak tahu. Ada LDI, ada Islam Jamaah, ada Ahmad, macam-macam. Maka tolong tanyakan. Kalau dikatakan apakah ilmu yang lain juga kekufuran? Tidak, insya Allah. Selama ilmu itu yang diajarkan adalah benar. Ilmu umum itu juga boleh belajar kedokteran, belajar kimia, asalkan itu bermanfaat buat dia. Masya Allah. Saya punya seorang anak gadis yang insya Allah nanti ia akan menikah. Pakaian adat Aceh itu bawahannya celana, apa harus diganti dengan rok? Bagaimana dalam Islam dari menikah sampai pesta perkawinan? Masya Allah. Dari menikah sampai pesta perkawinan, ini bisa sampai Isya kita bahas. Berkaitan dengan adat ya. Jadi sebenarnya perempuan itu dari dulu nggak ada yang pakai celana, kecuali di dalam pakaiannya. Boleh perempuan pakai celana, tapi di dalam gamisnya ya, di dalam jilbabnya itu nggak masalah. Kalau dikatakan pakaian adatnya di sini pakai celana, diganti pakai rok. Karena adat itu boleh selama tidak bertentangan dengan syariat. Apa istilahnya? Adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Selesai sholat, ini karena banyak pertanyaannya jemaah. Kalau saya baca pertanyaan satu ini kesian yang lain. Iya, saya ada pertanyaan di sini. Saya ibu rumah tangga. Kalau jam 6.30 sampai jam 7.30 saya harus menyiapkan anak-anak sekolah dan sarapan. Apa setelah itu semua saya berhenti berzikir kemudian baru sholat lagi jam 8? Berzikir tidak harus duduk. Ibu-ibu bisa dengan menyiapkan anaknya sambil berzikir, sambil membaca sholawat, sambil membaca la ilaha illallah, sambil bertasbih, boleh. Kalaupun berkaitan apakah dia akan mendapatkan pahala umroh ya, karena kalau kita tahu pahala umroh dan haji itu untuk yang berzikir duduk ya, berzikir sampai matahari terbit. Wallahu a'lam bishawab, tapi tetap akan mendapatkan kebaikan yang banyak karena Allah mengatakan fadhkurullaha dzikran katsira, dan berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ustaz,
Jikalau seorang wanita sudah sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat kepada suaminya, tapi wanita tersebut pernah berbuat zina, tapi ia sudah taubat dan tidak berbuat lagi, apakah taubat wanita ini diterima Ustaz? Dan apakah dapat masuk surga dan pintu mana saja? Mohon penjelasan. Subhanallah. Para jamaah, penghuni surga itu bukan mereka yang tidak pernah berbuat dosa, tapi penghuni surga adalah orang-orang yang tatkala berbuat dosa dia kembali kepada Allah. Allah berfirman, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Penghuni-penghuni surga, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka berbuat dosa besar, salah satunya mungkin zina, atau mereka berbuat dosa kecil, mereka langsung ingat kepada Allah dan kembali istighfar, minta ampun kepada Allah, dan mereka tidak berbuat dosa terus-terusan, berhenti dia melakukan dosa, maka insya Allah orang yang seperti ini akan diampuni oleh Allah Syekh, asalkan taubatnya taubatan nasuha. Para jamaah, ada perkataan ulama salaf banyak dinukil di kitab-kitab dan dinukil oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dia mengatakan rubba ma'siyatin dakhala bihal abdul jannah wa rubba ta'atin dakhala bihal abdun nar. Katanya tidak sedikit dosa kemaksiatan yang membuat orang masuk surga, dan tidak sedikit ketaatan yang membuat orang masuk neraka. Kok bisa? Jadi orang yang berbuat dosa, gara-gara dosa itu dia kemudian bertobat, menyesali, lalu dia mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal soleh, dan dia takut tidak diterima tobatnya, insya Allah dia akan masuk surga. Tapi ada orang yang bangga dengan ketaatannya, lalu dia mencela orang lain, ujub, dia mengatakan, oh ente ini kayaknya nggak akan masuk surga ya, anak ini bakal masuk surga, malahan dia masuk neraka gara-gara kesombongannya dengan ketaatannya. Apakah anak perempuan wajib kita sekolahkan ke pesantren? Yang pertama, tidak ada kewajiban seorang anak laki atau perempuan sekolah. Apa wajib sekolah? Dalam artian kalau nggak dinyekolahkan anak kita berdosa. Yang wajib itu menuntut ilmu. Wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu tidak hanya di SD, tidak hanya di pesantren, bisa di rumah menuntut ilmu. Bahkan ada orang-orang rumahan yang lebih pintar daripada orang-orang yang di pesantren. Karena tadi ibunya adalah madrasah. Ibunya yang ngajarin ngaji, ibunya yang ngajarin Quran. Bahkan subhanallah jemaah, saya berjumpa dengan seorang lelaki yang dia cerita, dia punya anak kalau nggak salah 5 di Medina. Anaknya nggak ada di sekolah karena dia itu orang asing ya. Dia itu orang Mesir, bukan orang Arab Saudi, sehingga sulit menyekolahkan anaknya di sekolah pemerintah karena dia orang asing. Tapi ternyata 5 anaknya semua hafal Al-Quran. Siapa yang membuat hafal? Ibunya. Subhanallah. Maka kalau dikatakan apakah wajib masuk pesantren? Enggak ada wajib. Sementara anak sangat khawatir kalau putri anak masuk sekolah umum yang bercampur dengan bukan mahramnya. Nah, inilah berat ya. Tapi kalau nggak salah di Aceh ada sekolah-sekolah yang dipisahkan laki sama perempuan. Iya, ada, alhamdulillah. Maka pilihlah sekolah yang anak kita tidak bercampur dengan laki dan perempuan. Jangan sampai kita mengharapkan dunia anak kita sehingga agamanya hilang. Ustaz, apakah ibu saya berdosa bila saya minta memakai cadar? Ibu saya bilang nanti saja kalau sudah bersuami. Oh, si anak minta pakai cadar. Nah, apakah berdosa ketika ibu melarang anaknya pakai cadar? Ini kembali kepada hukum cadar sendiri. Apa hukum cadar?
Ada dua pendapat ulama, yang satu mewajibkan, yang satu mengatakan cadar itu sunnah, tidak sampai tingkatan wajib. Dan pendapat yang kedua ini lebih sahih, lebih kuat, pendapat yang mengatakan bahwasanya cadar itu adalah kehormatan bagi wanita, tapi tidak sampai ke tingkat wajib. Dan ini pendapat jumhur ulama berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Allah Jalla Jalla berfirman di surat Al-Ahzab ayat 59, Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim. Kata Allah, katakan wahai nabi kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada wanita-wanita muslimat, agar mereka mendekatkan jilbab mereka. Apa kata Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini? Yudni jilbabaha min wajhi wa la yadrib bihi. Mendekatkan jilbabnya ke wajahnya. Jadi bukan menutup wajahnya, mendekatkan jilbab ke wajahnya tapi tidak menutup wajahnya. Itu pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tapi ingat, istri-istri Nabi semua pakai cadar. Banyak wanita-wanita sahabat pakai cadar. Kalau kita mau pakai cadar silahkan, itu satu kemuliaan. Tapi kalau umpamanya si ibu belum mengizinkan pakai cadar, ya insya Allah ibunya nggak berdosa dalam kondisi seperti ini. Barakallahu fiik. Anak mau bertanya, anak saya umur 3 tahun. Terkadang anak saya patuh kalau diajarin, terkadang melawan, lalu saya emosi, terus saya pukul. Apa tindakan saya salah, Ustaz? Saya mau dia sampai besar patuh terhadap orang tuanya, mohon penjelasan, Ustaz. Subhanallah. Anak umur 3 tahun, kadang kala taat, kadang kala melawan. Nurun siapa? Nurun ibunya juga. Sama ibunya dulu kayak gitu, mungkin sekarang lupa ibu. Ini anak umur 3 tahun. Kalau dia umpamanya emosi, anak itu nggak nurut, wajar. Bagaimana seorang ibu itu membuat anaknya taat tanpa dipukul? Boleh pukul anak itu setelah umur 10 tahun, jangan dipukul tuh anak umur 3 tahun. Kesian, dia belum ngerti apa-apa. Butuh pendekatan dengan cinta dan kasih sayang kepada anaknya. Bolehkah seorang istri mengajak suaminya untuk keluar dari rumah orang tuanya dikarenakan orang tuanya tersebut terlalu ikut campur dengan masalah-masalah dalam rumah tangga anak-anaknya? Subhanallah jemaah ya. Jadi mengumpulkan istri dengan orang tua boleh-boleh saja, asalkan tidak sampai jadi masalah. Tapi kalau ternyata setelah dikumpulkan sama orang tua terjadi keributan terus, maka suami harus bijaksana. Si perempuan boleh minta haknya, umpamanya aku jangan dikumpulkan sama ibu, tiap hari ribut gitu. Jadi nggak enak juga ketika menantu ribut terus sama ibu. Karena ibu kita, ini bapak-bapak nih, ibu kita ini biasanya begitu cinta kepada anaknya melebihi cintanya istri kepada suami. Sehingga tatkala seorang ibu melihat menantunya kurang melayani suami, marah dia. Bagaimana kondisinya? Ya, seorang istri berusaha untuk baik-baik ngomong sama suaminya. Kalaupun harus keluar dari rumah orang tuanya, jangan jauh. Bertetanggaan nggak apa-apa, yang penting jangan satu dapur. Biasanya permasalahan itu dimulai dari dapur, dari kurang garam, kurang ini, itu macam-macam. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudhafuhun. Jangan membahayakan wanita-wanita itu. Tempatkan wanita itu di tempat tinggal yang kalian mampu untuk memberikan kepada mereka. Tapi seorang istri kalau suaminya tidak berkenan, ya dia bersabar. Jangan sampai itu menjadi pemicu keributan di rumah. Apa yang harus istri lakukan jika suami lebih berat ke ibunya daripada istri? Meminta pendapat ibunya, ya ini suami yang soleh, yang seperti ini. Jadi ibu-ibu jangan berat hati, karena ibu akan menjadi ibu juga nanti.
akan menjadi ibu dan akan tahu bagaimana perasaan ibu kepada anaknya. Dan bagaimana kalau si anak lelaki ibu ternyata dikuasai sama istrinya. Bagaimana perasaan ibu ketika itu? Maka dalam kondisi seperti ini sabar ya, bersyukur kepada Allah dapat suami yang berbakti, dengan harapan anak-anak nanti akan berbakti pula kepada ibu. Apakah istri boleh tidak ridho jika seorang suami tidak memberikan sebagian nafkahnya untuk keperluan istrinya, sehingga istri mencari rizkinya sendiri? Apakah istri boleh tidak ridho jika seorang suami tidak memberikan sebagian nafkahnya? Nafkah itu adalah hak seorang wanita. Apabila seorang istri tidak diberi nafkah yang cukup, ingat yang cukup ini bukan yang lebih. Cukup dalam artian cukup untuk hidupnya, cukup untuk hidup biaya rumah tangganya, cukup untuk biaya anak-anaknya. Tapi kalau ternyata suami tidak memberikan yang cukup, sedangkan suami mampu, maka seorang wanita boleh ngambil uangnya suami. Masya Allah, seneng banget nih. Betul, ini boleh nih. Hind binti Utbah, Hind istrinya Abu Sufyan, dia laporan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun miskin. Abu Sufyan itu pelit, la yu'tini ma yakfini wa aulad. Dia kalau ngasih duit nggak cukup buat aku sama anak-anak. Boleh nggak aku ngambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia? Apa kata Rasulullah SAW? Khudhi bil ma'ruf, ambil dengan cara yang baik. Jangan ibu-ibu umpamanya mau ganti HP, handphonenya harga 5 juta mau ganti harga 15 juta, ngambil duitnya suami, haram hukumnya. Karena itu bukan termasuk kebutuhan. Tapi kalau yang kebutuhan, yang memang hal itu menjadi keperluan rumah, untuk bayar listrik ya, untuk bayar pembantu, untuk beli ini, untuk beli vitamin buat anak-anaknya atau apa, si suami, ada suami-suami yang pelit memang. Ya sabar. Kemudian kalau dia mencari rezekinya sendiri umpamanya, ya tetap dia harus minta izin sama suaminya. Wallahu a'lam. Ustaz, saya ingin penjelasan tentang ibu-ibu yang mengikuti bisnis MLM yang berbasis syariah. Apa ada MLM yang berbasis syariah? Ana wallahu a'lam. Belum tahu ada MLM yang berbasis syariah. Tolong ditanyakan kepada ustaz-ustaz lainnya, apakah memang benar tuh MLM-nya berbasis syariah? Tapi kebanyakan MLM ya cuma casingnya yang syariah, tapi dalamnya tetap dengan sistem yang tidak diperbolehkan. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bagi seorang wanita yang berpakaian bermotif bunga-bunga atau bermotif garis-garis, dan sebenarnya pakaian yang gimana yang disunahkan bagi wanita? Wanita itu pakaiannya tidak ada aturan warna tertentu, tidak ada aturan motif tertentu. Yang penting pakaiannya itu tidak membuat orang lain jadi memandang dia. Kalau mau garis-garis nggak apa-apa, garis-garis. Kalau memang adatnya orang situ pakai garis-garis dan tidak membuat orang jadi memandang dia. Kemudian warnanya jangan pakai warna yang ngejreng. Warnanya umpamanya oranye. Insyaallah akhirnya semua kampung jadi oranye semua. Jadi kalau dikatakan motif dalam pakaian itu, yang penting tidak membuat orang memandangin dia. Jadi tidak ada aturan tertentu bahwasanya pakaian itu, di masa Rasulullah SAW ada wanita pakai pakaian garis-garis memang dia. Yang penting tidak membuat orang memandang dia. Jadi intinya itu kita pakai pakaian itu supaya tidak dilihatin orang, menutup aurat kita. Kalau ternyata kita pakai baju supaya dilihat orang, itu bermasalah. Maka ibu-ibu harus lihat apakah pakaian yang dipakai itu, maka anjurannya pakai yang gelap umpamanya, nggak masalah. Pakai baju putih boleh nggak wanita? Boleh, asalkan tidak transparan. Cuma baju putih ini hati-hati dulu. Baju putih ini kebanyakan transparan. Karena apa? Biasanya jemaah umroh, jemaah haji kan bajunya putih-putih. Maaf nih, kadang-kala sampai tali lehernya kelihatan. Karena jemaah haji umroh itu ya kerudungnya
Kalau kena mentari itu rambutnya kelihatan kadang-kadang karena tipis ya. Kalau gelap biasanya lebih tertutup. Jadi kalau dikatakan warna atau motif tertentu nggak ada aturannya, tapi yang penting pakaiannya itu tidak membuat orang lain memandangi dia dengan pakaian. Kalau motif itu ternyata membuat orang memandangi dia, nggak boleh. Karena tujuan pakai jilbab adalah menutup aurat dan tidak menarik perhatian orang, bukan cari perhatian. Masya Allah, ini pertanyaannya banyak banget. Apa yang harus dilakukan seorang istri jika suami terlalu berpihak terhadap kakak kandungnya atau adiknya dibandingkan istrinya? Jujur Pak Ustadz, hati ini rasanya begitu sedih. Tapi jika ia berpihak kepada orang tuanya, saya ikhlas Pak Ustadz, karena saya tahu ibu dan anak laki tidak terputus. Apa yang harus dilakukan? Ibu-ibu, sabar. Mau diapain? Itu suaminya. Tinggal bagaimana sekarang ibu-ibu nih, suami yang zalim, suami yang berbuat perbuatan yang tidak sesuai syariat, bisa nggak dirubah? Bisa. Kuncinya ada di siapa? Ada di ibu. Tahu yang namanya singa? Singa itu buas dan memangsa. Tapi tatkala seorang pawang singa itu berbuat baik kepada singa, dielus-elus tiap hari ya, sampai suatu saat singanya bisa, kata orang Jawa itu diketekin. Tahu diketekin, diginiin, datang. Apa nggak bisa suaminya ibu diginiin? Bisa. Singa aja bisa, apalagi suaminya ibu. Makanya sabar ibu. Berbuat orang di masa Rasulullah SAW itu pakai cadar. Maka Nabi larang kalau ihram pakai cadar. Terus bagaimana kondisinya? Kalau dia bertemu sama orang laki-laki, wanita itu boleh isdal. Isdal itu menjatuhkan kerudungnya ke wajah. Jadi kerudungnya itu dijatuhkan di wajahnya ketika ada orang laki. Nggak ada orang laki, dibuka. Seperti itu istri-istri Rasulullah SAW mencontoh. Jadi bukan pakai cadar, tapi kerudungnya itu diturunin di wajahnya ketika ada kaum lelaki. Ini baca nih. Apa hukum wirid Yasin tiap hari Jumat? Apa istri Nabi dan sahabat ada wirid Yasin tiap Jumat? Subhanallah. Pertanyaan yang bagus sekali, karena kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad dan kita cinta kepada Rasul SAW. Pertanyaan ini saya kembalikan kepada ibu-ibu. Tanyakan kepada ustaz, tanyakan kepada gurunya. Kita kan ketika beramal itu ingin diterima oleh Allah SWT. Maka tanyakan kepada gurunya, guru, ustaz, atau tengku ya di sini. Tanyakan apa? Tengku ya, tanyakan apakah Rasulullah SAW bersama istrinya, bersama sahabat-sahabatnya mengamalkan hal ini. Kalau mereka mengamalkan, kita amal. Kalau ternyata mereka tidak mengamalkan, ya kita ngomong, ya udah, kalau Nabi aja nggak ngamalkan sama istrinya, masa kita ngamal? Kita amalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Barakallahu fiikum. Sebagai wanita yang sudah memakai pakaian syar'i namun masih meninggikan sanggul rambutnya, bagaimana hukumnya menurut syariat? Ini masih cari perhatian. Jadi ada yang disanggul ya sampai tinggi. Bahkan ada model, Masya Allah, ada perempuan yang pakai kayak gini. Itu Anda lihat, subhanallah. Jadi rambutnya itu nggak ada, dia taruh kemudian pakai kerudung. Allahu Akbar. Apakah itu sesuai dengan syariat? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sinfani lam arahum, sinfani min ahli nar lam arahum. Rawi Muslim. Ada dua kelompok manusia yang termasuk penghuni neraka dan aku belum melihatnya. Di masa Rasul belum ada. Salah satunya adalah wanisaun kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun.
ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'in. Nanti akan ada wanita-wanita yang pakai baju tapi telanjang. Seperti apa? Sekarang nih, Masya Allah, ada celana namanya celana legging. Itu wanita kalau pakai celana legging kayak pakai celana nggak pakai apa-apa, itu cuma nempel sama kulitnya. Dia pakai pakaian tapi telanjang, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalannya megal-megol, itu bahasa Jawa, itu apa tuh bahasanya? Lenggak-lenggok, Masya Allah. Apalagi kalau ada orang laki tambah di melenggak-lenggok itu jalannya. Dan kepalanya itu disanggul tinggi-tinggi seperti punuknya onta. Tahu punuknya onta dilihat? Ya kayak gitu. Maka wanita yang sudah ngerti rambutnya ya diurai, atau kalau perlu diikat rambutnya diikat tapi bukan di atas, di belakang, di bawah, seperti itu. Ustaz, kok sulit jadi orang Islam? Nggak sulit sebenarnya, kita aja yang mempersulit diri. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita mendidik anak-anak yang pola asuhnya diatur oleh ibunya dan kadang-kadang juga mengikuti pola asuh kakeknya? Apa yang harus dilakukan oleh orang tua anak tersebut? Apa dia harus menjauhkan anak dari kakeknya? Masya Allah, jangan. Tapi bagaimana kita mendekatkan diri kepada orang tua kita? Kakek itu ingin, karena dia kadang kalau udah pensiun, nggak ada kerjaan, apa yang dia kerjakan? Ngurusin cucunya. Kita berat kalau ternyata kakek anak kita ini belum ngerti sunnah. Kadang-kadang anak kita diarahkan kepada hal-hal yang nggak benar. Maka seorang anak harus berusaha mendekatkan diri kepada kakeknya dengan memberikan nasihat, ya. Atau kalau memang tidak bisa berkunjung ke rumah kakeknya, mungkin ada waktu-waktu tertentu. Anak itu tidak sampai nginap di situ umpamanya, karena takut terpengaruh dengan lingkungan. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengatasi rasa resah gelisah dengan keadaan rumah tangga dikala ujian berupa suami jatuh gagal dalam pekerjaannya sehingga istri tidak sanggup menghadapinya? Dosakah bila istri minta pisah? Subhanallah. Kebanyakan hulu yang terjadi di pengadilan agama itu rata-rata masalahnya masalah ekonomi. Banyak wanita-wanita yang kurang bersyukur kepada Allah. Banyak wanita-wanita yang hanya mau hartanya suami. Ketika suaminya gagal, dia tidak mau. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Uritun nar", ditampakkan kepada aku neraka. Fa'idha aktsaru ahlihan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa? Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada kebaikan suami. Mereka kufur kepada suaminya dan kepada kebaikan-kebaikan. Jangan cuma melihat sekarang kondisi suami. Dulu suaminya berhasil, alhamdulillah kau mau sama dia. Jadi wanita yang seperti ini tolong bersabar, dia didoakan. Jangan berpikir kalau dia bercerai dia akan mendapatkan suami yang lebih baik. Belum tentu. Tidak sedikit wanita yang lolos dari mulut buaya masuk ke mulutnya macan. Apa yang harus dilakukan oleh istri apabila suami berinteraksi WA, BBM dan sejenisnya melalui media dengan wanita lain? Seperti seorang wanita curhat masalah keluarganya sama suami kita. Ketika kita mengingatkan suami tentang hukum berinteraksi dengan wanita lain, suami beralasan katanya, iya, wanita tersebut adalah pelanggan, pembeli online dari suami. Jadi apa yang harus kita lakukan? Berinteraksi dengan wanita itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan sesuai dengan syariat. Jual beli memang ada perlunya ngomong. Tapi ini suami-suami hati-hati memang ya. Para suami ini kadang kala dia di Facebook, di WA seakan-akan memposisikan dirinya sebagai ustaz. Ada yang curhat, ini curhat, saya memberikan solusi macam-macam, berdakwah katanya. Padahal bahaya nanti dia ikut terpengaruh dengan wanita tersebut. Bagaimana posisi istri kalau melihat suaminya seperti itu? Ya alhamdulillah sudah bagus.
apa yang dinasihatkan oleh istri, didoakan suaminya, kemudian katakan kepada suaminya, bang kalau abang lihat dia memang butuh teman curhat, ya bisa curhat sama Ana. Ana tuh biasanya banyak perempuan-perempuan curhat sama Ustadz itu banyak banget. Ana kalau sudah lihat perempuan ini udah mulai agak nggak bener, Ana kasih nomor istri Ana. Nah, lewat istri curhat. Jadi boleh lewat istri terus kita kasih jawaban-jawaban. Wallahu a'lam. Kayaknya udah capek ustadznya. Cukup. Coba Anda lihat, mungkin ada pertanyaan yang penting. Masya Allah. Ustaz, bolehkah kita sebagai seorang akhwat menawarkan diri untuk dinikahi kepada ikhwan yang soleh dan taat kepada Allah semata-mata, ingin menyempurnakan agama dan semua dikarenakan ketaatan kepada Allah, cinta seorang karena Allah. Cinta seorang karena Allah bohong. Cinta karena ingin dinikahi. Kalau cinta sama Allah karena Allah itu nggak harus dinikahi. Jadi dia cinta sama fulan, masya Allah, karena fulan tak. Tapi kalau sudah ingin sama fulan berarti cinta karena ingin dinikahi, bukan karena Allah. Tapi seorang wanita, ingat kalau dia wanita, maka jangan menawarkan diri kepada ikhwan secara langsung, tapi bisa lewat orang tuanya, bisa lewat kakaknya, bisa lewat wanita lain. Tanyakan, mungkin ada akhwat, fulan mau nikah enggak? Kalau dia mau nikah, aku siap untuk dinikahi, seperti itu. Karena wanita ini harus ada walinya menikah. Tidak bisa dia kawin secara langsung dengan diri sendiri. Halo Allah wal. Ini masih banyak pertanyaan, mudah-mudahan bisa dijawab nanti ketika habis maghrib ya. Nah, ada satu, ada banyak, bukan satu. Saya seorang ibu, sudah sakit selama 6 tahun. Saya sudah berobat ke medis dan alternatif. Kadang sudah putus asa. Sekarang saya sering ruqyah, apa yang harus saya lakukan? Saya sudah berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah. Subhanallah. Tadi di awal kita sudah sebutkan bahwa isi kehidupan ini adalah ujian. Dan Allah memberikan ujian kepada hamba kadang-kala karena cinta kepada hamba. Bahkan ada ujian yang mendampingi hamba itu sampai mati. Asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling besar cobaannya adalah para nabi. Kita lihat bagaimana Nabi Ayub alaihissalam. Kita lihat bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal anaknya Yusuf, ditinggal anaknya lagi Benyamin, ditinggal anaknya yang ketiga, dipisahkan dari keluarga. Anak-anaknya pada durhaka sama orang tuanya. Sampai Nabi Ya'qub sendiri buta di akhir hidupnya. Itu ujian. Bagaimana kita lihat ujiannya Nabi Musa alaihissalam. Maka ujian itu untuk mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Jadi seorang ibu yang diuji sekarang ini, maka satu aja, antara dia dengan surga itu hanya ada satu jarak, yaitu sabar antara dia dengan bala yang diterima. Kalau dia bersabar, Allah katakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka tiap hari dia mendekatkan diri kepada Allah, tiap hari dia berzikir kepada Allah. Ketika orang sakit umpamanya, dia udah di tempat tidur, udah nggak bisa puasa sunnah, udah nggak bisa sholat sunnah. Tapi kalau dahulunya dia biasa puasa sunnah, dahulunya dia biasa sholat sunnah, tatkala sakit semua pahala itu ditulis untuk dia. Maka ingat, kehidupan ini ujian dari Allah, dan semoga dengan kesabarannya akan masuk surga Allah nanti di hari kiamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang kondisi manusia. Ada manusia dalam kehidupan di dunia ini nggak pernah sakit. Ya mungkin dia senang terus. Ada manusia dalam kehidupan ini susah terus. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah anna juludahum qurribat bil maqarib lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang biasa hidup senang di dunia ingin pada hari kiamat itu kulitnya dipotong-potong, ingin digunting-gunting kulitnya.
Kenapa? Karena dia melihat betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang suka dapat ujian dalam kehidupan. Maka bersabarlah, karena Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah akan kasih ujian dan bala. Senantiasa berzikir, nggak harus kita sembuh dalam kehidupan. Ada orang yang penyakitnya sampai dibawa mati, tapi kelak akan masuk surga sehat, insya Allah, apabila dia menerima takdir Allah Jalla Jalaluh. Hada wallahu a'lam bishawab. Apabila benar yang saya sampaikan itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Subhanallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.